Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengabarkan suksesnya pelantikan PWI-LS Jabodetabek yang diselenggarakan di markas Soneta, yaitu Soneta Record miliknya Bang Haji Roma Irama. Alhamdulillah. Raden Ki Haji Roma Irama beserta rombongan kita sambut dengan sholawat. Tola'al badru alaina bin saniyatil wada wajabar syukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajab. Yang mencoba menjadikan kekacauan, maka bisa dipastikan kami adalah garda terdepan yang akan melakukan perlawanan. Insya Allah 5 tahun ke depan semoga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk dan terus bisa bersama-sama menjaga marwahnya para kiai, para ajengan, para kiai kampung. Jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mencoba menjadikan kekacauan, maka bisa dipastikan kami adalah garda terdepan yang akan melakukan perlawanan. Insya Allah 5 tahun ke depan semoga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk dan terus bisa bersama-sama menjaga marwahnya para kiai, para ajengan, para kiai kampung. Jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Acara ini berjalan aman, lancar, damai, dan tertib. Serta warga pun antusias berdatangan dan menyaksikan acara istimewa ini. Istimewa bagaimana? Pertama, karena ini merupakan bayi ajaib. Bayi yang akan tumbuh besar dan menjadi pembela para ulama pribumi Indonesia yang selama ini tenggelam, dikebiri, dikuasai, dimarginalkan oleh Ba'alwi atau Habaib Yaman. Yang kedua, dia adalah kekuatan penyeimbang baru bagi ormas yang selama ini mentang-mentang merasa sok berkuasa, merasa paling berkuasa, merasa paling besar, merasa paling ditakuti di seluruh Indonesia. Sehingga semua tiarap kalau dia sudah datang. Siapa itu? FPI. Sekarang FPI menemukan lawan tanding yang sepadan, bahkan mungkin lebih hebat ya. Karena saat-saat ini adalah saat-saat melemahnya FPI, melemahnya para habaib Ba'alwi.
Itulah disebut perputaran zaman, pergiliran kekuasaan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kekuasaan itu akan dipertukarkan, diputarkan. Yang dulunya kuat, berkuasa, hebat, maka sekarang turun dan kemudian muncullah penggantinya. Inilah era di mana kekuatan pribumi Indonesia, kekuatan ulama pribumi Indonesia, kekuatan santri pribumi Indonesia, kekuatan prinsip ideologi pribumi Indonesia akan mengemuka dan akan mengalahkan kekuatan-kekuatan luar Islam transnasional khususnya. Sudah dibahas di video sebelumnya apa itu Islam transnasional. Dan organisasi-organisasi yang mewakili Islam transnasional itu insya Allah akan bisa digeser. Dan kita akan berjaya, akan berkuasa, akan menjadi tuan di negeri sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, PWLS tetap eksis, berjaya, tidak gentar, tidak geser, walaupun diterpa fitnahan-fitnahan, framing-framing yang sadis, kejam, bengis terhadap PWLS yang dilancarkan oleh mereka itu, terutama pasca bentrok Pemalang. Organisasi dukun lah, organisasi pemecah belah umat lah, organisasi PKI lah, semua disembur-semburkan. Masyarakat dihujani dengan informasi-informasi yang menjelek-jelekan PWLS. Seolah-olah Habib Rizik dan FPI-nya inilah pahlawan untuk Indonesia. Yang dicintai orang Indonesia. Yang dieluk-elukan, yang disanjung, yang menjadi kebanggaan orang Indonesia. Oh tidak lagi, tadi itu sudah dibahas. Watilkal ayyamu nudawiluha. Semua sudah dipergilirkan, apalagi FPI yang lama sudah dibubarkan. Ba'alwi sebentar lagi juga rungkat. Jadi kekuatan mereka itu ya tidak besar lagi. Cuman merasanya mereka masih kuat, masih dicintai. Sehingga dengan modal provokasi, agitasi, fitnahan-fitnahan menjelek-jelekan PWLS, mereka merasa masih dicintai. Tetapi kenyataannya mereka bukanlah organisasi yang dirindukan masyarakat. Karena track recordnya, rekam jejaknya sudah jelas. Siapa itu HRS, siapa itu FPI, siapa itu Ba'alwi. Ba'alwi adalah imigran Yaman, HRS adalah orang radikal, FPI adalah organisasi mengikut tuannya. Memang kebanyakan orang pribumi, pasukan FPI itu. Bentrok kemarin pun tidak ada Habibnya yang maju. Hanya pribumi-pribuminya. Maka kita sangat menghindari bentrok sekali lagi dengan sesama pribumi. Sama seperti Marsose atau Kenil yang dibentuk Belanda untuk memerangi pribumi. Ya, kita tidak ladeni ya. Kemarin pun korbannya banyak di PWRS karena mereka tidak terlalu meladeni, hanya defending, bertahan saja. Segitu juga masih banyak yang bocor, yang luka parah. Jadi di tengah framing, di tengah fitnahan itu ternyata PWLS berjaya di Depok. Tidak terkena karena masyarakat bisa melihat, oh ternyata ini yang benar. Ini yang asli pribumi membela pribumi Indonesia. Yang ono imigran sama anak buahnya yang petatang-peteteng itu. Padahal awal-awal Bahar Smith sudah kasak-kusuk untuk mengajak masyarakat mendemo, mencegah pelantikan ini agar jangan berlangsung. Tetapi masyarakat tidak mempan. Hanya segelintir orang saja dan itu pun tidak nampak. Karena mungkin mereka sudah cerdas ya sekarang. Nggak mau diadu domba lagi, dimajukan untuk melawan sesama pribumi. Itulah keistimewaan penyelenggaraan PWLS di Depok ini. Tambah lagi keistimewaan satu lagi, adanya Bang Haji Roma Irama. Yang tidak gentar, tidak luntur, tidak takut dengan ancaman dan caci maki dari para Ba'alwi dan pendukungnya. Padahal kemarin-kemarin dan selama ini memang gencar sekali menyerang Bang Haji Roma Irama. Tapi Bang Haji Roma Irama yakin dengan kebenaran yang beliau pilih, yang beliau pegang. Alhamdulillah. Bahkan beliau tampil di situ,
ikut dalam pelantikan di situ, bahkan menyanyikan lagu berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Itu mantap. Perjuangan dan doa harus dengan doa. Doanya dari mana? Dari para kiai-kiai masyayikh yang sudah sepuh-sepuh yang mendukung. Seperti Abuya Muhtadi Banten, seperti Abuya Said Akil Siroj, seperti Gus Muafiq, Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan lain-lain. Itu doa dari para kiai dan para santri. Jadi bagaimana PWLS ini? Apakah PKI? Apakah Dajjal? Apakah perusuh? Apakah kelompok para dukun? Dilihat sendiri. Memang pakaiannya hitam-hitam, banyak belangkon, banyak tongkat. Ya, kita harus akrab lagi dengan budaya tradisi Indonesia toh. Jadi jangan aneh pakaian hitam ala pencak silat, bukan dukun ya. Belangkon ala Jawa, belangkon ala Sunda. Pakaian tradisi ala daerah-daerah, tongkat-tongkat ala daerah, keris-keris. Yaitu penampakan budaya tradisi sendiri, jangan merasa aneh. Karena sudah terbiasa dikondisikan putih-putih jubah-jubah, udang-udang Yaman, maka kita kadang merasa aneh. Inilah perubahan budaya. Kita harus bangga kembali kepada budaya sendiri, betul? Nuhun, para sepuh, para bini sepuh, para guru. Kang Dewan, diputarkan karena Maha Guru. Enggak, puterin. Kita di sini personilnya cuma 4 orang. Mohon bantuannya kita puterin ya. Untuk Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam pelantikan ini selain Bang Haji Roma Irama sebagai tuan rumah, ada Kiai Haji Abbas Billy Yassi sebagai Ketua Umum PWI LS Pusat, Kiai Haji Ken Rahmatullah Sekjen PWI, ada Kiai Haji Abu Bakar Madris Ketua Panitianya, kemudian ada Ustadz Jufri Ketua PWI LS Depok, dan kiai-kiai lainnya. Kemudian para perwakilan ketua dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Jakarta pun ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Semua sudah ada. Semua siap mem-PWILS-kan Jakarta. Kembali lagi merebut Jakarta dari Ba'alwi. Merebut apanya? Ya pengaruhnya, ya budayanya, ya prinsip-prinsip ideologinya. Jangan sampai semua dibawa ke Yaman. Dan acaranya standar, prosesi pelantikan dan sambutan-sambutan. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Dengan demikian maka PWLS resmi dalam tanda kutip menguasai Jabodetabek dan siap mengembalikan Jabodetabek kepada tradisi budaya Indonesia, kepada menghargai marwah kiai-kiai tradisional pribumi Indonesia, siap menggeser dominasi Ba'alwi sebagai pemimpin atau penguasa keislaman NU di Indonesia. Jadi bukan menyerang ya, bukan melarang, bukan mengusir, tetapi perang budaya, perang pemikiran. Mereka boleh eksis tetapi tidak boleh lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Supaya fair, karena mereka tidak bisa membuktikan, dan jangan menggunakan status itu untuk mengangkat popularitas, menarik simpati, menarik ekonomi, finansial, dan lain-lain. Tidak boleh. Kita harus fair. Yang berilmu kita hargai, yang tidak berilmu minggir. Kamu bukan siapa-siapa. Keturunan Nabi bukan, kiai bukan, mending dagang minyak aja. Begitulah kira-kira kondisi-kondisi nanti yang akan diperjuangkan oleh PWILS. Dan satu lagi adalah edukasi kepada mukibin-mukibin yang masih menganggap mereka keturunan Nabi, masih mendewa-dewakan mereka, masih takut dengan kualat-kualat mereka. Jangan takut. Gabung dengan PWLS dan kita merdeka. Begitu.
Demikian informasi pelantikan yang diselenggarakan di Studio Soneta Depok. Mudah-mudahan menjadikan awal keberkahan bagi keislaman Indonesia. Berkah bagi NU, berkah bagi bangsa Indonesia. Karena kita akan menyambut datangnya budaya baru, budaya memuliakan kiai-kiai tradisional Nusantara, kiai-kiai Indonesia, mencintai budaya-budaya Indonesia, keislaman-keislaman Indonesia. Dan otomatis menggeser budaya-budaya luar, keislaman-keislaman luar. Dan satu lagi yang penting, ternyata visi misi PWILS ini berbenturan, bertabrakan, bertentangan dengan visi misi Islam transnasional. Sudah dibahas kemarin. Jadi Islam transnasional ini Islam yang merupakan kepanjangan tangan dari Islam-Islam luar, bermarkas di luar dan punya jamaah-jamaah di Indonesia. Mereka tentu saja akan bahu-membahu bersama Ba'alwi yang dari Yaman. Apapun ideologinya mereka akan bersatu menghambat PWILS. Maka tidak heran PWILS ini akan mempunyai musuh yang banyak dari transnasional itu. Dari HTI London Inggris, Jamaah Islamiyah, ISIS Suriah, Ikhwanul Muslimin Mesir, Jamaah Tabligh India, Salafi Wahabi Arab Saudi, dan lain-lain. Mereka semua cenderung akan membela Ba'alwi karena visi misi mereka sama-sama terganggu oleh munculnya keislaman dalam negeri yang sedang diperjuangkan. Tetapi kita tidak takut. Mereka boleh bersatu, tetapi kita akan lebih kuat lagi karena didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia yang cinta Islam Indonesia, cinta Islam NKRI, cinta budaya Indonesia sendiri. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.